Halo, Assalamualaikum, gue Aleh. Ya, di video kali ini kita bakal rekomendasiin kalian film-film Indonesia yang menurut kita nih oke juga nih kalau direkomendasiin. Sesuai dengan request kolom komentar kemarin juga ada yang minta film-film Indonesia. Oke, ini dia film-film yang kita rekomendasiin. Oke, yang pertama ini ada Marlina, si pembunuh dalam 4 babak. Ini disutradarai oleh Molly Surya dan dibintangi oleh Marsha Timothy sebagai Marlina, dan ada Dea Panendra sebagai Novi dan Egy Fadli sebagai Markus. Film ini tuh bercerita tentang Marlina, seorang janda yang baru tinggal suaminya, dirampok dan juga diperkosa. Di dalam film ini dia tuh ngebunuh pemerkosanya. Di film itu kayak journey gitu, perjalanan tentang dia mencari keadilan. Nah, yang gue suka banget nih dari film ini, satu, ini tuh scene pemandangan banget. Sumba ya? Iya, di Sumba. Ya, di Sumba. Terus juga kayak nyentil-nyentil gitu hukum di Indonesia. Kayak daripada ngelapor tentang pemerkosaan, mending lu bunuh pemerkosa lu. Soalnya kalau ngelapor berbelit, belum tentu juga gol kasusnya. Dan juga ini empowerment wanita. Sini tuh kayak Marlina nih sosok yang ini banget, apa? Kayak tengahnya gitu, kayak Center. Iya, posisi senternya dia sebagai wanita nih punya power di film ini. Buat lu yang nggak suka film dengan tempo lama, gua rasa nggak cocok. Tapi coba paksain deh, soalnya banyak banget pesan-pesan yang tersirat di dalam film ini. Bagus ya pokoknya. Oh ya, lu bisa nonton film ini di video on demand di Hook. Oke, Baf rekomendasi film Indonesia yang kedua. Ini ada Cahaya dari Timur, Beta Maluku. Ini disutradarai oleh Angga Dwi Masa Songko dan pemerannya ada Chico Jericho sebagai Sani. Film itu bercerita tentang Sani, seorang mantan timnas sepak bola waktu remaja. Ini sebenarnya diangkat dari kisah nyata juga. Jadi di Ambon waktu itu kan terjadi kerusuhan umat beragama antara umat Kristen dan umat Islam. Nah, Sani ini ngelihat nih banyak anak-anak yang nonton kerusuhan, dan emang ada beberapa korban dari anak-anak juga. Jadi dia kayak kesian gitu ngeliatnya, daripada mereka nontonin orang-orang pada rusuh. Jadi Sani ini inisiatif untuk melatih mereka main sepak bola, dan caranya berhasil. Jadi anak-anak ini nggak nonton kerusuhan lagi. Jadi dia bikin pelatihan gitu, akhirnya jadi SSB, dan akhirnya ngewakilin Maluku kalau nggak salah, ikut di kejuaraan nasional. Nah, yang uniknya nih, film itu kayak sepak bola menyatukan orang-orang yang ada di Maluku. Jadi yang kerusuhan yang kemarin tuh kayak nggak ada gara-gara sepak bola. Jadi keren deh filmnya. Lu bisa nonton film ini di Netflix. Ada di Netflix kok. Baf rekomendasi film-film Indonesia yang ketiga. Ini ada Pendekar Tongkat Mas. Pendekar Tongkat Mas ini disutradarai oleh Iva Isfansyah. Ini spesial banget nih, karena lu bisa nonton di bioskop online Indonesia. Jadi sistemnya itu kayak lu kayak ngerental DVD zaman dulu. Jadi per film, kalau sekarang ya masih 5.000. Itu dalam jangka waktu 2 hari. Setelah 2 hari, filmnya nggak bisa ditonton lagi. Tapi lumayan. Kalau menurut gue pribadi yang jarang nonton, maksudnya kalau ada film yang gue mau banget tonton, kan terutama di Indonesia udah banyak ya, kayak Netflix, iFlix, Viu, segala macam udah banyak kan. Jadi apa yang gue mau tonton, ya gue tinggal bayar filmnya, dan itu murah, 5.000. Kalau termasuk pajak sekitar 6.000-an. Film ini dibintangi oleh Nicholas Saputra sebagai Elang, ada Tara Basro sebagai Gerhana, Eva Celia sebagai Dara, Christine Hakim sebagai Cepaka, dan Reza Hardian sebagai Biru, dan Arya Kusuma sebagai Angin. Banyak cast-cast terkenal emang, dan filmnya juga bagus. Film ini bercerita tentang Cepaka yang diperankan oleh Christine Hakim. Dia mempunyai kayak klub silat gitu, perguruan. Di sini Cepaka sebagai guru satu-satunya, dan dia cuma punya 4 murid. Itu Gerhana, Dara, Cempaka, dan Angin. Nah, konfliknya, jadi si Cempaka ini mewariskan senjata legendarisnya. Senjata legendaris perguruan ya, tongkat emas, ke Dara. Dan si Biru sebagai murid tertua itu merasa nggak terima.
akhirnya si biru fitnah ke perguruan lain kalau Dara ini ngebunuh gurunya segala macem gitu. Film ini bagus ya, pokoknya sama juga kayak di Marlina kalau nggak salah di Sumba settingan filmnya. Tapi yang menurut gue pribadi kurang itu kayak, kan ini kan tentang dunia silat ya. Eva Cilia tuh kayak kurang, gerakannya kayak kurang tegas gitu. Gerakannya kayak kurang tegas ya. Emang sih kan nggak ada background juga untuk film-film action sebelumnya ya kan ya, Eva Cilia. Jadi ya menurut gue ya itu doang sih kurangnya. Mungkin kalau kalian merasa ada yang kurang lagi ya komen aja di bawah. Tapi overall bagus kok filmnya. Dan lu bisa nonton ini di bioskop online Indonesia. Baf, rekomendasi film-film Indonesia yang keempat. Ini ada Keluarga Cemara. Mungkin banyak yang udah tahu ya, tapi yang belum tahu, film ini disutradarai oleh Yandi Lawrence. Dan para cast-nya ini ada Ringo Agus sebagai Abah, dan ada Nirina Zubir sebagai emak, ada Adisti Zahra sebagai Ois, dan Widuri Sasono sebagai Cemara. Film itu alurnya bercerita tentang sebuah keluarga yang tinggal di Jakarta, terus kayak ditipu gitu sama masih kerabatnya. Nah, akhirnya mereka pindah ke suatu desa di Bogor. Nah, karena mereka dari keluarga yang bisa dibilang menengah ke atas, tiba-tiba pindah ke sebuah desa. Jadi mereka nih harus menyesuaikan sama keadaan yang serba kekurangan menurut gue. Tapi akhirnya ya keluarga ini tetap bisa bertahan dari segala macam cobaannya. Dan menarik sih, konflik-konflik yang ada di film ini juga menurut gue masih relate gitu. Mungkin sama konflik-konflik kehidupan sehari-hari. Jadi pas nonton dan lu punya kejadian yang sama film ini, itu bagus banget feel-nya. Dapet banget emosi di film ini gitu. Dan emang kan ini kayak terinspirasi dari sinetron legendaris Keluarga Cemara. Emang sulit sih untuk nyaingin sinetron Keluarga Cemara, cuman menurut gua oke kok, bagus. Ya ada sebenarnya honorable mention ya. Sebenarnya banyak sih film Indonesia yang bagus, cuman yang menurut kita oke nih, kayak ada film dokumenter, kalian bisa search di YouTube, itu judulnya Diam dan Dengarkan. Film dokumenter yang dinarasiin sama Christine Hakim tentang perjalanan manusia dan fokusnya tentang pandemi COVID-19. Dan juga ada Lovely Man. Jarang sih di Indonesia nih ngangkat suatu sisi yang sebenarnya bisa jadi ini ya, kontroversi ya. Karena film ini mengangkat sisi dari seorang waria yang sebenarnya juga dia seorang manusia gitu. Di film Lovely Man ini bercerita tentang seorang gadis remaja bernama Cahaya yang mencari siapa nih sebenarnya bapaknya dan gimana bapaknya. Ternyata bapaknya nih seorang waria atau banci gitu. Jarang kan? Ngangkat tentang ini, sisi-sisi kayak gini kan. Oke, itu aja ya menurut kita nih film-film yang oke untuk sekarang direkomendasiin ke kalian. Dan jangan lupa untuk tetap pantengin terus nih channel Buff untuk update-update video selanjutnya. Dan gue Leh, ciao!